Oke guys, bagaimana jadinya ya guys jika seorang penjaga mayat sange dengan mayat yang ia jaga? Nah, di video kali ini Alur singkat. akan menceritakan sebuah film horor mantap-mantap dari Thailand yang berjudul 3AM 3D. Film ini menceritakan seorang penjaga mayat yang bermain kuda-kudaan dengan seorang mayat wanita yang sangat cantik. Halo guys, balik lagi bersama saya di Alur Singkat. Selamat menonton dan mari kita intro dulu guys. Cerita diawali di sebuah ruangan pemakaman sepasang pengantin. Di sana terdapat seorang suster tua dan seorang pria penjaga mayat dari sebuah rumah sakit dan dia bernama Ton. Diketahui mayat sepasang pengantin tersebut disimpan di rumah milik mereka sendiri. Lalu Ton kemudian menanyakan kepada suster itu, kenapa mayat sepasang pengantin itu tidak disuntik. Lalu suster tua itu kemudian menjawab bahwa keluarga dari pengantin itu tidak mau dan juga kondisi dari mayat-mayat itu sudah tidak baik. Mendengar hal itu, Ton pun kemudian menjadi sangat penasaran dan ingin melihat kondisi dari mayat tersebut. Namun ketika ia ingin membuka peti matinya, tiba-tiba saja ia dimarahi oleh suster tua itu. ใช่ไหมว่าอย่าดู Kemudian suster tua itu mengajak si Ton untuk berkeliling dan memberitahu dia kamar pengantin yang bernama Mike dan Cherry. Di sini dia juga memberitahu si Ton agar dia tidak pernah masuk dalam kamar pengantin tersebut. Suster tua itu kemudian mengatakan bahwa rumah ini seharusnya menjadi rumah pengantin mereka. Namun naas bahwa seminggu yang lalu mereka mengalami kecelakaan sebelum hari pernikahannya. Karena si Ton ini sangat ingin tahu dan kepo banget ya guys. Lalu ia menanyakan perihal kecelakaan tersebut kepada suster tua itu. Namun di sini si suster tua itu hanya cuek acuh dingin dan ia tidak menjawab pertanyaan si Ton tersebut. Kemudian suster tua itu kemudian menyuruh si Ton untuk membuat sesajen dengan sesuai yang ada di menu, yang dimana sesajen tersebut nantinya harus diberikan kepada mayat pengantin itu setiap malam. Setelah itu, suster tua itu kemudian membawa si Ton ke kamarnya. Di sini lalu ia bertanya kepada si Ton, apakah kamu yakin tidak takut? Sementara itu, Ton kemudian menjawab bahwa ia sudah terbiasa berurusan dengan dunia permayatan. Ditambah lagi gaji yang ditawarkan untuk menjaga mayat di sini 6 kali lebih besar daripada ia harus bekerja di rumah sakit. Setelah selesai memberitahu si Ton semuanya, suster tua itu pun kemudian bergegas untuk pulang. Sementara si Ton dengan segala unek-unek dan rasa ingin tahunya, dia pun akhirnya nekat untuk memasuki kamar pengantin tersebut. Yang jelas-jelas tadi sudah dilarang oleh si suster tua tadi. Ton pun tidur di kamar pengantin itu dan bukan di kamar yang sudah disiapkan tadi. Lalu tak lama kemudian patung yang ada di kamar sepasang pengantin itu pun kemudian tiba-tiba berbunyi. Akan tetapi si Ton ini sudah tertidur dengan nyenyak. Mungkin ia merasa sedang tertidur di atas kasur seharga 1 miliar. Di malam harinya, Ton terlihat sedang ingin menyiapkan sesajen untuk mayat sepasang pengantin itu. Setelah itu, lalu ia memberikan sesajen kepada sepasang pengantin tersebut. Namun, saat ia sudah selesai dan ingin keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara tokek yang ada di atas peti mati. Lalu tokek itu pun akhirnya masuk ke dalam peti mati wanita tersebut. Melihat hal itu, Ton pun kemudian berusaha untuk mengeluarkan tokek itu dari peti mati. Dia pun akhirnya membuka peti itu.
Dan alangkah olok-oloknya dia ketika ia melihat mayat wanita itu sangat cantik dengan keadaan bibir tersenyum. Saat ia ingin menangkap toke itu dari paha wanita itu, tiba-tiba saja peti mati si lelaki itu menabrak peti mati wanita itu. Di sini dapat kita ketahui bahwa si mayat pengantin pria itu tidak terima bahwa si Ton akan meraba mayat si wanita itu. Pada akhirnya, si Ton pun menutup lagi peti mati wanita itu dan tidak jadi untuk mengambil toke tersebut. Saat di dalam kamar pengantin, Ton pun kemudian menemukan sebuah kamera dan kaset di dalam laci kamar itu. Karena si Ton ini sangat kepoan, akhirnya ia pun memutar kaset tersebut. Namun ternyata isinya tidak ada apa-apa. Lalu ia pun melihat foto calon pengantin wanita yang sedang terikat semasa hidupnya. Dan pada saat itu juga secara tidak sengaja ia melihat sebuah tali dan mengikutinya. Yang ternyata tali tersebut berasal dari calon pengantin wanita yang dijahit di dadanya. Dan waduh, ternyata itu cuma mimpi guys. Dan setelah itu kaset yang semalam tidak terbaca apa-apa tiba-tiba saja terbaca dan memutarkan sebuah video sepasang pengantin itu, yang dimana di dalam video tersebut terlihat si calon pengantin wanita yang sedang diringkus dan disiksa oleh si calon pengantin pria. Melihat hal itu, kemudian Ton pun langsung bergegas untuk pergi ke kamar mayat. Di sini Ton pun lalu memperhatikan bekas luka yang dijahit pada dada dan leher si calon pengantin wanita. Kemudian ia menyimpulkan dan berpikir bahwa si calon pengantin pria itu jahat kepadanya. Pada akhirnya ia pun memisahkan mereka dan membawa peti mati si pria itu ke ruangan semacam tempat ibadah. Lalu ia pun mengikat peti mati itu dengan sebuah tali dengan sekencang-kencangnya. Setelah itu, ia pun membawa mayat si calon pengantin wanita itu keluar. Di sini Ton pun kemudian membuka pakaian mayat wanita itu dan menjahit luka-lukanya. Dan di sini si Ton pun juga menganggap si mayat wanita ini sebagai pacarnya. Karena si Ton ini sudah kelamaan menjomblo. Ia pun tidak ingin melewatkan momen-momen mesra ini. Lalu keesokan harinya, Ton pun terlihat sedang memutar sebuah musik dan bersikap romantis kepada mayat wanita calon pengantin itu. Singkatnya, pada malam hari, Ton pun terkejut ketika ia melihat peti mati si calon pengantin pria itu terbuka dan mayatnya menghilang. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang muncullah si mayat pria tersebut. Lalu ia pun pergi ke kamar dan melihat mayat si calon pengantin wanita sudah tidak ada di kamar. Dan tiba-tiba saja ia ditarik ke kolong sebuah tempat tidur dan kakinya dicongkel oleh mayat wanita itu dengan patung mini pengantin yang sudah patah. Ketika ia sedang berontak dan berusaha melarikan diri dan ingin keluar, ia pun bertemu dengan mayat si calon pengantin pria itu. Lalu setelah itu, kedua pasangan pengantin itu pun tiba-tiba saja memperlihatkan adegan kematian mereka berdua kepada si Ton. Yang ternyata si calon pengantin wanita itulah yang sudah membunuh si calon pengantin pria. Sedangkan si wanita tersebut ia bunuh diri karena tidak punya pilihan lain. Melihat hal itu, Ton pun terkejut dan seakan-akan tidak mempercayainya. Dia pun mencoba untuk melarikan diri, namun tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan sesosok jurig mayat pengantin wanita itu yang menghadangnya dan lalu menciumnya hingga pingsan.
Beberapa saat kemudian, Ton pun terbangun dan ia terkejut ketika menyadari bahwa dirinya di dalam peti mati. Ia pun menangis dan abrug-abrugan karena tidak bisa keluar. Dan ternyata di atas peti mati tersebut terdapat sosok juri jadi-jadian si pengantin wanita itu. Dan setelah itu kemudian film pun tamat. Oke deh, itu dia alur dari film yang sangat absurd ini ya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film kali ini yaitu bahwa kita harus mematuhi segala peraturan yang ada. Dan jangan langsung menilai bahwa sikap seseorang itu buruk jika kita tidak tahu sikap sebenarnya. Apalagi jika menilai dari covernya saja. Nggak boleh guys. Oke deh, gua rasa cukup. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.